Saya Ibu Resyana Bala, saya adalah salah satu peserta pelatihan DMM dari Sentani Jayapura, Papua. Saya mau rekomendasikan kepada seluruh teman-teman yang mau ikut pelatihan DMM. Kenapa kita harus ikut pelatihan ini? Sebelum saya ikut pelatihan DMM, saya melayani di pelayanan generasi anak, generasi muda, dan pemulihan keluarga. Selama 20 tahun pelayanan, saya mencoba menggunakan berbagai macam strategi yang saya baca dari buku, saya lihat dari kesaksian orang lain, dan hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Setelah ikut pelatihan DMM, saya memahami dan belajar bahwa semua strategi manusia tidak akan menghasilkan sesuatu yang benar. Karena itu kita harus kembali kepada firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang isinya adalah amanat agung. Di situ kita diajar, tugas kita adalah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dengan cara dimuridkan, dibaptis, dan diajarkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Setelah itu mereka harus diutus sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di pelatihan ini saya diajar dengan benar, diajar dengan baik oleh para mentor-mentor, sehingga saya memahami bahwa jiwa-jiwa bukan saja ada di dalam gereja, tetapi juga jiwa-jiwa ada di luar tembok-tembok gereja. Dari situ saya mengajak semua teman-teman, mari kita belajar, terutama bagi kita yang punya beban secara khusus bagi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Jadi pelatihan ini membuat segala sesuatunya menjadi simpel, dari hal-hal yang sangat repot dengan berbagai macam program, pendanaan, dan meeting, dan rapat-rapat. Itu semuanya dibuat menjadi simpel hanya dengan melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kita bisa mengajak anak-anak kita untuk terlibat di dalam penginjilan. Terima kasih, semoga teman-teman yang mengikuti pelatihan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Nama saya Ingrid Edwina, saya dari Papua. Kenapa saya ikut pelatihan ini? Awalnya saya lihat postingan dari Bapak Nawang di Facebook dan saya tertarik karena kita akan berdiskusi bersama-sama dari seluruh Indonesia dan saya sangat diberkati sekali dengan ikut pelatihan ini. Dan pola pikir saya yang berubah setelah mengikuti pelatihan ini adalah sebelumnya saya berpikir dengan konsep saya bisa membawa orang lain. Tapi ternyata itu salah. Bagaimana kita menyatu dengan mereka dan membawa konsep mereka kepada kebenaran firman Tuhan dan mengarahkan mereka kepada Tuhan. Karena amanat agung ini sangat teramat penting. Bagaimana dicatat 5 kali, berarti ini menjadi sesuatu yang urgent, sesuatu yang sangat teramat penting untuk kita lakukan. Dan komitmen yang saya lakukan setelah ikut pelatihan ini adalah saya mau bersimah menjadi gaya hidup saya dan membawa orang lain datang kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat sore semuanya. Saya Eliana dari DMM 3. Saya hobi masak, hobi bikin kue. Nah, tadi sore saya bikin kue balok. Kue balok itu kue yang di dalamnya ada lava coklatnya dan itu harus meleleh. Nah, saya sudah ikuti resepnya, saya sudah ikuti caranya. Nah, setelah saya lihat hasilnya, tapi jadinya nggak sesuai yang diharapkan. Benar sudah meleleh, tapi tingkat melelehnya masih kurang. Nah, ini sebuah ilustrasi yang bisa saya gambarkan mengapa saya mengikuti pelatihan DMM. Saya sudah merasa melakukan, menginjil, cerita tentang Tuhan kepada orang-orang. Tapi setelah saya mengikuti pelatihan DMM ini, saya masih merasa kurang dan saya masih harus banyak belajar bagaimana saya harus melakukan amanat agung ini dengan tepat, sesuai dengan sasaran. Jadi kita tidak buang waktu, kita tidak melakukan yang tidak tepat. Nah, saya bersyukur melalui pelatihan DMM ini saya semakin diperlengkapi, saya semakin banyak belajar, banyak hal yang saya rasa sepertinya sudah tahu tapi ternyata ya saya harus pahami lagi. Seperti tadi saya buat kue balok tadi itu, rasanya sudah ngerti, sudah bolak-balik bikin kue, tapi setelah saya bikin dan hasilnya tuh ya saya harus pahami lagi tentang kue ini. Nah, saya bersyukur dari pelatihan ini
saya merasa bahwa banyak yang saya harus rubah cara saya, strategi saya juga. Saya banyak belajar dari sini, bagaimana melayani jiwa-jiwa, tidak harus cepat-cepat dibawa ke sebuah gereja, tapi benar-benar adalah suatu pelayanan dari pribadi ke pribadi. Dan saya bersyukur melalui pelatihan DMM ini saya semakin rindu bahwa ini yang harus memang dikerjakan dan ini yang harus dilakukan. Nah, saya ingin terus praktek, saya ingin terus belajar, saya ingin terus memahami dan mengikuti kegerakan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, nama saya Bastiana, asal saya dari Genyem, tapi saat ini saya tinggal di salah satu kota yang ada di Papua, yaitu kota Sentani. Profesi saya adalah seorang guru. Sehari-hari saya hanya stay saja di rumah karena saat ini kami stay di rumah. Tapi saya juga bergabung di dalam sebuah komunitas. Komunitas ini sudah lama dibentuk dari gereja di mana tempat saya beribadah. Dan saya juga salah satu bisa dikatakan salah satu pemimpin bagi anak-anak di dalam komunitas saya, anak-anak usia sekolah dasar. Alasan saya mengikuti DMM ini karena diajak oleh pastor saya di gereja, dan saya juga tertarik tentang Alkitab dan tentang bagaimana Yesus mengajar. Sebenarnya saya sudah banyak diajarkan di gereja tentang pola pengajaran Yesus untuk mengenalkan Injil kepada orang lain. Tapi ketika adanya pelatihan ini, saya ingin lebih dikuatkan lagi. Dan dengan pelatihan ini saya sangat dikuatkan, dan saya berharap pelatihan ini dapat terus berjalan, dapat terus berlangsung bagi generasi berikutnya. Kemudian saya melalui pelatihan ini juga saya berharap bisa menjadi orang yang membawa kabar tentang keselamatan bagi setiap orang yang membutuhkannya dan bagi setiap orang yang belum tahu tentang Yesus. Saya juga tergabung di dalam salah satu host di DMM Generasi 2. Ketika menjadi host, saya sangat diberkati karena saya bisa bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang haus akan firman, dan orang-orang dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri, yang ingin belajar tentang apa itu DMM dan ingin belajar tentang bagaimana pola pemuridan yang dilakukan oleh Yesus. Saya sangat diberkati, dan ketika menjadi host saya banyak sharing kepada teman-teman di dalam grup saya, dan saya juga banyak diberkati dari sharing teman-teman saya di dalam grup, dan itu menjadi suatu penguatan bagi saya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Saya Fani Bosaren. Mengapa saya mengikuti pelatihan DMM? Karena saya ingin belajar lagi tentang gereja rumah dan lebih mau memahami dan mempelajarinya, dan bagaimana saya bisa mempraktekkan pelatihan ini di dalam keluarga saya dan bisa berbagi itu kepada keluarga-keluarga di luar sana yang membutuhkan saya untuk menjadi teman dan juga belajar bersama dan saling membangun komunitas. Hal yang mengubah pola pikir saya dalam pelatihan ini adalah saya mengerti dan saya mulai belajar dan saya mulai merasakan bagaimana Tuhan Yesus memuridkan dan memilih orang yang tepat, yang mau taat dan mendengar suaranya dan mau melakukan apa yang Ia mau, bukan apa yang saya mau. Dan ini mengajarkan saya bagaimana saya juga harus mengubah pola pikir saya sesuai dengan apa yang Kristus mau dalam hidup saya, dan memuridkan orang mulai dari diri saya, keluarga, dan di mana komunitas dimanapun saya berada. Saya berpikir bahwa pelatihan ini sangat membantu saya dan memberkati saya. Saya bilang kepada suami bahwa ini sangat mengubah hidup saya. Ketika 1 minggu pelatihan berjalan,
dan membuat saya mempraktekkan itu terus dalam kehidupan saya, membuat saya semakin yakin bahwa Roh Kudus selalu menyertai saya. Dan dengan mempraktikkan Shima dan melakukan apa yang ada di dalam pelatihan tersebut, mengajarkan saya dengan ayat-ayat baru yang saya mungkin tidak pernah membaca, tetapi membantu saya untuk bagaimana menerima Alkitab sebagai buku kehidupan yang lebih utama. Dan saya bersyukur sebab bisa berjejaring dan bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia. Melalui pelatihan ini saya bisa lebih lagi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya, dan apa yang akan saya praktekkan dengan perubahan pola pikir ini? Saya berpikir bahwa perlu adanya membangun komunitas, mulai dari keluarga saya dan bagaimana saya menjangkau keluarga-keluarga, lingkungan untuk mempraktekkan pelatihan ini, bagaimana saya memuridkan orang yang terhilang, dan bagaimana saya mengundang Tuhan untuk membantu saya dalam proses ini. Mungkin hal kecil yang bisa saya praktekkan sesuai dengan beberapa sesi yang telah saya tulis sebelumnya. Saya lebih fokus kepada anak-anak, karena memang saya suka sekali mengajar anak-anak di komunitas kami sebelumnya. Dan kalau saya praktekkan Shima dan saya membuat telling story dan bagaimana mempraktekkan ayat-ayat itu dan berbagi dengan mereka, saya pikir itu akan mengubah hidup mereka juga, seperti apa yang saya alami dalam pelatihan ini. Dan saya bersyukur saya bisa melakukannya, dan saya yakin Tuhan akan menyertai dalam proses ini. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita dimanapun saja berada, dan terus menjadi perubahan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus buat kita semua. Dan dimanapun kita berada, saya percaya kita semua diberkati. Dan adanya pelatihan DMM ini, saya percaya kita semua diperkaya dengan hal baru dan kita semua diberkati. Perkenalkan, nama saya Reza Masang. Saat ini saya berdomisili di Jayapura, dan saya bersyukur saat ini juga Tuhan izinkan saya menjadi penatua jemaat di kelompok kecil di Jayapura, karena itu juga sudah jadi prinsip saya bahwa punya kelompok kecil tapi pengaruhnya besar. Jadi sedikit saya bersaksi mengenai selama saya mengikuti pelatihan DMM ini, saya secara pribadi saya sangat diberkati. Karena satu, saya diperkaya dengan hal-hal yang baru yang selama ini tidak ada di dalam pelayanan saya atau di dalam pikiran saya. Jadi saya bersyukur saya bisa lewat pelayanan DMM ini, saya bisa belajar mengarahkan orang kepada Tuhan Yesus dan mengenalkan orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus lebih dalam. Gitu. Dan saya bersyukur dengan ikut hal ini, dengan setia mengikuti hal ini, dengan setia mengikuti pengajaran ini, Tuhan dengan caranya mengirimkan orang-orang atau mengirimkan jiwa-jiwa yang terhilang dengan cara Tuhan sendiri tanpa saya sadari. Di depan saya Tuhan kirim jiwa-jiwa secara otomatis. Dan saya bersyukur saya sudah dapat hal-hal baru, dan itu sudah mulai saya praktekkan ke dalam orang-orang yang sudah Tuhan orang-orang yang sudah Tuhan antarkan atau sudah Tuhan gerahkan hati mereka untuk bisa bergabung di dalam pelayanan atau dalam komunitas saya. Makanya saya secara pribadi saya sangat bersyukur saya diperkaya dengan pelatihan DMM ini, dan saya percaya juga bahwa ini bukan kebetulan cara-cara manusia mengadakan ini, karena dengan adanya hamba Tuhan Pak Jimios dan teman-teman yang lain, tapi saya percaya bahwa saat ini Tuhan Yesus sendiri yang sedang mengajarkan kita semua, dan itu yang membuat saya dengan setia dan taat mau mengikuti pelatihan DMM ini sampai saat ini. Jadi saya berharap kita semua lebih semangat, lebih gigih untuk melakukan amanat agung. Jadi itu satu hal yang tidak boleh kurang di dalam pelayanan kita. Biarlah kasih Kristus menyertai di dalam kehidupan kita semua, dan saya percaya saat ini kita punya api roh dari Tuhan sendiri untuk melakukan amanat agung. Terima kasih, Salam. Hai, salam kenal. Saya Yosef, saya tinggal di Madiun. Saya ada di grup DMM 5. Awalnya saya sebenarnya agak sedikit malas mengikuti training-training seperti ini ya.
karena saya sudah ikuti banyak training, banyak seminar. Saya terlibat bahkan sebagian besar, separuh usia saya ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerejani. Tapi dorongan dari sahabat maupun dari istri saya untuk ikutan training ini, akhirnya saya menemukan bahwa saya dipertajam banget dalam training ini. Yang sebelumnya saya memandang amanat agung hanya sekedar hal yang perlu dilakukan kalau kita sempat atau jadi sebagai suatu program dari kegiatan gereja. Tapi dalam training ini betul-betul dikupas bahwa amanat agung itulah isi hati Bapa. Amanat agung itu adalah kehendak Bapa yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tepat pada sasaran. Itu yang penting, tepat pada sasaran. Karena seringkali kita melakukannya asal-asalan. Jadi sungguh dalam training ini saya bukan cuma diperlengkapi, tapi saya dipertajam untuk melakukan amanat agung ini tepat pada sasaran. Tidak sekedar melakukan. Saya punya komitmen bahwa saya ingin dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, bukan hanya di kota saya, bukan hanya di negara saya, tapi sampai ke seluruh dunia. Karena itu perintah amanat agung. Itu rindu. Saya sangat rindu untuk terlibat dalam pergerakan Tuhan. Mari sahabat, ikuti training DMM dan siapkan sungguh-sungguh kantong anggur yang baru, supaya engkau menerima anggur yang baru dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.